Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sindo Maroganda Marbun, mahasiswi program ilmu politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi dengan NIM H1B1200040, di mana dalam video kali ini saya akan mengungkapkan opini saya terkait kemacetan yang ada di Jambi, di mana pada video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah politik desentralisasi yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, mari kita simak video berikut ini. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Kemacetan merupakan masalah lalu lintas yang banyak dijumpai di kota-kota besar termasuk di Provinsi Jambi. Sama halnya di mana kasus kemacetan yang baru-baru ini viral, yaitu macet total yang terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Batanghari, tepatnya di Jalan Lintas Tembesi Sarolangun sejak Selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Februari 2023. Nah, pada kasus kemacetan ini sejumlah masyarakat atau sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi menggugat pemerintah hingga perusahaan terkait permasalahan angkutan batu bara. Kemacetan yang terjadi di Jalan Nasional Jambi ini mengakibatkan penumpukan truk angkutan batu bara yang dinilai telah merugikan banyak masyarakat. Sejumlah warga masyarakat Jambi pun membuat gugatan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jambi di tanggal 8 Maret 2023. Nah, dalam gugatan ini yang saya temukan dari beberapa media yang dilansir, yaitu Menteri SBD Republik Indonesia menjadi tergugat yang pertama. Yang menjadi tergugat kedua yaitu Gubernur Jambi, yaitu Bapak Al Haris, yang disusul dengan 8 perusahaan batubara. Kementerian dan Gubernur Jambi mereka yang memberi izin atau IUP, izin usaha pertambangan batubara. Mereka yang mengeluarkan izin ini tetapi tidak menyiapkan regulasi terkait sarana dan prasarana jalan-jalan. Nah, mereka mengatakan bahwa pengangkutan batubara di Jambi malah menggunakan jalan nasional yang sebenarnya yaitu untuk digunakan oleh masyarakat umum. Ribuan truk batubara melewati jalan tersebut sehingga kerap terjadi kemacetan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, yang mengatakan seperti ini yaitu penggunaan jalan ini tidak semestinya karena hak masyarakat untuk hidup sehat telah dirampas. Ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya dalam gugatan ini saya beropini atau saya menganjurkan adanya pelayanan tuntutan tergugat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kapolda Jambi, Ketua DPRD Jambi, dan KPK dan sebagainya. Kenapa dikatakan KPK ikut terlibat? Karena pemberian izin ini tidak menutup kemungkinan adanya pemberian izin yang tertutup yang dapat mengakibatkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sesuai dengan tupoksi KPK yang memeriksa. Nah, selanjutnya kepolisian yang sesuai dengan amanat
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian, polisi bertugas untuk memberikan kenyamanan, menjaga ketertiban umum dengan kondisi yang sekarang. Artinya, tugas polisi akan gagal dalam hal ini dalam menciptakan kenyamanan. Para petugas ini, saya beropini bahwa akan dituntut sebanyak 5 triliun untuk memperbaiki jalan nasional dan biaya kesehatan masyarakat yang selama ini terancam. Nah, kalau terbukti ini merupakan sebuah pelanggaran, banyak masyarakat meminta tergugat untuk membayar kompensasi untuk masyarakat Jambi sekitar 5 triliun rupiah yang akan digunakan untuk perbaikan jalan dan biaya kesehatan masyarakat. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jambi yaitu Yandri Rani mengkonfirmasi bahwa gugatan ini telah didaftarkan dalam waktu dekat dalam menyiapkan persidangan. Nah, dalam kejadian ini, jalan nasional di Tembesi, Jambi mengalami kemacetan sepanjang 15 km yang mengimbaskan padatnya truk angkutan batubara. Tidak tanggung-tanggung, kemacetan lalu lintas ini berlangsung selama 22 jam. Seorang warga bernama Hidayat yang merupakan salah satu warga yang terjebak dalam fenomena ini, dia mengatakan bahwa kemacetan ini terjadi di antara 4 jalur. Selain truk batubara, juga banyak mobil pribadi, mobil yang membawa ikan yang tidak sama sekali bisa lewat. Lalu, bagaimana akhir cerita dari kasus viral kemacetan parah 22 jam yang terjadi di Jambi pada Maret kemarin? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM angkat suara perihal kemacetan yang terjadi akibat angkutan batubara yang melintas di jalan nasional, yaitu Jalan Nasional Tembesi Batanghari, Jambi. Kemacetan terjadi beberapa waktu lalu yang sangat membekas di ingatan kita, mengingat kemacetan tersebut adalah kerugian materi dan waktu sebanyak 22 jam. Nah, staf khusus Kementerian ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara yaitu Bapak Irwandi Arif mengungkapkan bahwa pihaknya yang telah melaporkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan gubernur dan kepolisian setempat yaitu Kepolisian Jambi dan Gubernur Jambi untuk menindaklanjuti peristiwa kemacetan yang berlangsung hingga 22 jam tersebut. Nah, Irwandi menyebutkan bahwa sudah ada sebenarnya aturan pembatasan operasi truk batubara yang melintas di jalan nasional yaitu dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Dia mengatakan ada pihak yang melanggar aturan tersebut sehingga kemacetan berkelanjutan itu terjadi. Nah, operasi truk ini, pengangkutan batubara ini sebenarnya dapat berlangsung yaitu dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, di mana mereka mengatakan bahwa ini sudah menjadi aturan yang tentunya harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Nah, inspeksi yang sudah dilakukan dan solusi yang ditawarkan adalah pengusaha batubara di daerah Jambi khususnya yaitu akan membuat jalur khusus untuk truk batubara. Nah, inspeksi ke sana sudah menjadi laporan kepada pihak keamanan dan tentu saja kepada industri yang juga akan dimulai untuk membuat jalur angkutannya sendiri. Nah, usaha ini sampai sekarang juga belum dilakukan untuk mengurangi kemacetan tersebut. Nah, namun sebelumnya dilansir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APTRINDO Gemilang Tarigan telah mengungkapkan kerugian pengusaha truk mencapai belasan miliar. Sehari truk tidak beroperasi, truk
akan menghilangkan income sebanyak 1 juta, ditambah harus membayar bensin dan juga makanan untuk para supir yang ditambah mencapai 11 truk batubara yang beroperasi, sehingga jika ditotal mencapai kerugian 17 miliar jika ini tidak berlangsung. Nah, belum juga termasuk kepada imbas dari barang-barang atau barang-barang yang busuk yang juga mengakibatkan risiko keterlambatan barang atau risiko pengirim barang yang mengalami kemacetan. Nah, macet ini yang sangat mengganggu kelancaran logistik. Banyak yang menderita, terutama para pengusaha barang pertanian yang lebih celaka, yang akan membuat sayuran dan buah-buahan berpendingin lainnya tidak dapat disebarkan kepada pabrik-pabrik yang berimbas kepada konsumen, yaitu pada masyarakat. Nah, kemacetan yang dipicu oleh ribuan truk batubara ini akan ditemukan solusi, yaitu membuat jalur khusus yang akan mendistribusikan barang-barang, yang dimana jalur ini harus dibuat sendiri atau khusus dilakukan untuk batubara agar mengurangi kemacetan yang terjadi di Jambi. Tak hanya itu, kemacetan di Jambi ini memang sangat lumrah terjadi. Seperti halnya lalu lintas di daerah Mendalo Darat juga yang kian hari kian makin padat. Kemacetan pun tak dapat dihindarkan. Hampir di setiap jalan ruas terjadi penumpukan kendaraan. Apabila pada jam-jam sibuk, situasi ini sudah menjadi keluhan masyarakat dan meminta segera untuk adanya upaya penyelesaiannya. Karena kemacetan lalu lintas ini mengganggu masyarakat untuk beraktivitas. Kemacetan yang semakin parah itu tentu bukan tanpa sebab. Selain dari banyaknya kendaraan batubara, juga diakibatkan oleh kurang luasnya jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan-kendaraan yang melintas di Jambi. Nah, Jambi ini diperkirakan memiliki cadangan batubara yang baru akan habis sekitar 100 tahun lalu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa upaya yang harus segera mungkin diupayakan oleh pemerintah? Tetapi sepertinya perlu dikaji ulang apakah adanya batubara ini benar-benar manfaatnya itu dapat diminati oleh masyarakat Jambi atau tidak. Pasalnya sungguh sangat miris melihat kemacetan yang dimiliki oleh truk batubara di Mendalo ini, imbas yang sangat terlalu banyak atas kemacetan parah ini. Macet yang menimbulkan dilema, tumpukan kendaraan yang padat dengan intensitas waktu yang cukup lama, yaitu 100 tahun, yang akan menjadi penderitaan yang sangat lama bagi masyarakat Mendalo. Pasalnya masyarakat Mendalo tidak banyak, yaitu adalah seorang mahasiswa seperti saya dan teman-teman semua yang ingin menimba ilmu di kota ini. Kemacetan yang diakibatkan oleh berjubelnya kendaraan truk batubara sudah menjadi hal yang biasa. Sebagai seorang masyarakat sekaligus seorang mahasiswi yang tinggal di Mendalo, yang tinggal di Jambi, walaupun saya seorang perantau, saya beropini bahwa kecelakaan di Mendalo ini diakibatkan oleh banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di jalan raya, yang menyebabkan penyempitan jalan, yang mengakibatkan kendaraan mahasiswa yang tidak mampu berlalu lalang dengan bebas. Nah, kondisi ini mengakibatkan penyumbangan kemacetan. Dari hasil monitoring yang saya baca dan saya lihat di media sosial, baik di berita-berita, bahwa ruas jalan
paling parah yaitu di jam sibuk, yaitu terutama pagi dan sore, di mana saat mahasiswa ingin berangkat ke kampus dan para ASN atau para masyarakat yang ingin beraktivitas dan ingin pulang dari kampus, yaitu sore hari. Nah, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat seperti demonstrasi yang dilakukan di kantor gubernur, tapi sayangnya tuntutan itu sampai sekarang tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Nah, terkesan ini merupakan hanya sebuah formalitas saja yang tidak berlaku permanen. Nah, untuk itu, upaya yang benar-benar serius sangat diharapkan oleh masyarakat Mendalo, khususnya kami para mahasiswa yang sangat merasakan imbas dari kemacetan yang terjadi di Mendalo ini, untuk benar-benar masyarakat dapat merasakan upaya dari pemerintah yang menertibkan truk batu bara agar jalan di Jambi, terutama di Mendalo ini, sesuai dengan jam operasionalnya yang telah pernah disepakati. Pemerintah juga hendak bangun dari tidurnya untuk terus memberikan solusi bagaimana kemacetan ini dapat dikurangi kian dari waktu ke waktu. Karena Jambi ini sangat terkenal dengan namanya kemacetan. Alangkah baiknya kita harus menciptakan Jambi yang dikenal dengan aura yang positif, dengan kegiatan atau hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan citra Jambi yang lebih baik di mata masyarakat luar kota, Indonesia, bahkan dunia. Cukup sekian opini mengenai kemacetan Jambi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.